Tahukah kamu, aktor Hollywood terdahulu James Dean mempopulerkan jeans ketika dia membintangi sebuah film berjudul Rebel Without Cause. Sejak itu, jeans menjadi simbol pergerakan dan perlawanan remaja selama tahun 1950 di Amerika. Para remaja yang menggunakan jeans dilarang memasuki restoran, teater, dan sekolah. Belum lagi, dari bidang musik, Elvis Presley pun turut mengenakan celana jeans. Seiring berkembangnya teknologi dalam dunia tekstil, kain jeans juga mengalami perkembangannya. Pada masa 1990-an, mulai dikenal yang namanya stretch jeans. Penggunaan benang likra pada pembuatan kain jeans mulai diaplikasikan. Selain itu, bahan lain juga digunakan, misalnya katun, polyester, dan lain sebagainya. Kelebihan dari bahan jeans atau denim ini adalah tidak meninggalkan rasa panas, sehingga sangat diminati banyak orang. Modelnya pun bermacam-macam. Jika warnanya sudah usang dapat diwarnai kembali, walau bahannya cukup berat dan tebal namun tetap nyaman. Cocok untuk penampilan kasual selalu abadi sepanjang perjalanan dunia fashion. Semakin gelap warnanya, maka semakin mudah mencari padanannya. Terdapat beberapa jenis kain denim atau jeans. Di antaranya ada left hand twill, right hand twill, dan broken twill. Kemudian ada dry denim, pre-wash denim, selvedge denim, dan black coat. Kira-kira seperti apa ya bedanya? Yang dinamakan left hand twill atau right hand twill itu jenis rajutannya. Jadi ada yang diagonalnya ke kiri. Jadi kalau nanti kalian punya celana jeans, dilihat dari dekat, diagonalnya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ada yang ngacak, itu yang disebut broken twill. Terus juga dari beratnya ada yang membandingkannya yang disebut dengan berat os. Jadi os itu adalah hitungan berat untuk sebuah bahan. Ada yang 14,5 os sampai 21 os, di mana 21 os ini termasuk yang terberat dari bahan jeans itu yang sekarang dipopulerkan oleh Jepang. Dry denim adalah jenis kain jeans yang sebelum proses pewarnaan kain jeans tidak melalui proses pencucian kain terlebih dahulu. Pada dasarnya, tak ada perbedaan antara denim yang sebelum masuk ke proses pewarnaan yang melalui pencucian dan yang tidak melalui pencucian. Yang membedakannya adalah jenis kain jeans ini lebih kaku dibandingkan jenis kain jeans yang lainnya. Dan yang lebih unik lagi, jenis kain jeans ini adalah warna kain akan memudar sesuai dengan lama waktu pemakaiannya. Sedangkan pre-wash denim adalah jenis jeans yang mengalami pencucian terlebih dahulu sebelum masuk proses pewarnaan kain jeans. Kain jeans ini memiliki sifat kain cenderung lebih lentur dibandingkan dengan kain jeans dry denim. Tak hanya itu, memudarnya jenis kain ini di bagian tertentu sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Ada yang selvedge dan non selvedge. Kalau non selvedge itu bahan biasa yang diproduksi oleh industri garment dengan mesin. Nah, kalau yang selvedge itu bahan yang ditenun pakai mesin tenun tradisional yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu gitu. Dan sekarang juga udah mulai dipopulerkan lagi bahan selvedge itu. Nah, yang mempunyai nilai lebih itu sekarang yang bahan selvedge karena emang ditenun dan dipewarna langsung secara handmade semua. Terakhir, ada black coat denim yang merupakan jenis kain jeans yang di dalam kainnya mengandung bahan akrilik. Bahan ini memiliki sifat mengawetkan kain jeans agar lebih lama digunakan. Jika terkena gesekan, maka akan membuat efek mengkilap pada kain jeans. Yang membedakannya itu, satu itu proses pewarnaan. Nah kan bisa dilihat kan ada celana yang birunya lebih terang, ada yang birunya lebih gelap. Nah, semakin gelap proses pewarnaannya itu, evolusi warnanya itu akan semakin bagus. Dua, dari proses pembuatan kainnya tersebut, apakah kain itu dibuat secara tenun tradisional atau secara mass production, memang lebih kuat kualitasnya di yang tenun itu dibanding dengan mass production. Tahukah kamu kalau 20 Mei adalah hari ulang tahun Blue Jeans? Karena hari ini adalah hari saat Levi Strauss, penemu jeans Levi dan Jacob Davis,
Pemilik konsep celana jeans, Rivet, menerima paten paku keling nomor 139.121 dari US Patent and Trademark Office. Sebelum membeli jeans, banyak hal loh yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lihat dulu karakter bahannya. Apakah mau memilih bahan yang pas bentuk tubuh? Atau bahan yang tidak stretch seperti dry denim? Kemudian, lihat jahitannya. Semakin rapi detail jahitannya, semakin direkomendasikan untuk dibeli. Lalu, pilih material yang kuat dan tahan lama, serta berwarna gelap. Yang terakhir, namun tidak kalah penting, cobalah dulu sebelum membeli. Jadi, tidak disarankan untuk membeli online ya. Perawatan untuk bahan denim pun memiliki kiat tersendiri loh. Jangan asal mencuci agar denim Anda tidak cepat rusak. Pada dasarnya, celana jeans memang tidak boleh dicuci dengan menggunakan mesin cuci dan deterjen, karena kedua hal tersebut akan membuat celana tersebut cepat rusak. Celana jeans biasanya hanya direndam di dalam air setelah 1 bulan digunakan. Jadi nggak masalah kan kalau kamu pakai celana jeans selama sebulan? Mulai perawatannya dari penghilangan bau. Jadi direndam aja di air dicampur dengan softener gitu. Jadi nggak perlu dikucek atau diapa, cukup dengan direndam sekitar 1-2 jam. Habis itu diangkat dan dijemur lagi. Jadi nanti baunya akan hilang. Terus juga dari proses pencucian ketika mau dicuci, ada yang cuci dengan mesin wash yang kita kenal dengan biasa yang dimasukin ke mesin cuci. Kalau tidak mau terlalu pudar warnanya, jeansnya ini bisa dibalik, jadi namanya inside out. Jadi ini dibalik, terus baru dimasukin ke mesin cuci. Dan ada namanya hand wash. Yang hand wash itu biasanya dengan dicuci tangan, kayak dicelup, dikucek-kucek dikit. Yang terakhir yang cukup unik, sea wash. Nah, sea wash ini mencuci di pantai. Jadi kita pakai celana kita terus ke pantai, terus dilapin pakai air pantai dan pakai pasir-pasir. Nah, celananya itu digosok-gosok dengan pasir pantai. Nah, tujuannya sekarang ini banyak digunakan untuk kepentingan fading warna supaya lebih kontras dan lebih kelihatan evolusi warnanya setelah dipakai gitu. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan cari tahu variasi apa saja ya yang dimiliki oleh denim. Tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Mulainya dari kertas kan, kayak layoutnya kayak gimana nih, fontnya kayak gimana gitu. Cuman pas diaplikasiin ke benda-bendanya itu kayak